Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Para mahasiswa, mahasiswi yang berbahagia. Alhamdulillah saya Ahmad Basi Saifur Rahman masih diberikan kesehatan bersama kalian-kalian. Semoga senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada yang menyimak video tentang pembelajaran pertama dari 11 materi silabus yang sudah saya kirimkan. Tinggal poin kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 11. Poin pertama yaitu A, tentang materi penelitian dan bagaimana cara mendapatkan ide. Kalian bisa mengikuti video ini. Para mahasiswa, mahasiswi yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui penelitian, penjelasannya panjang lebar saya jelaskan sampai langkah-langkah orang mau meneliti, persiapan-persiapannya sudah kita jelaskan. Nah, hari ini kita akan menjelaskan bagaimana kita akan menemukan ide penelitian, konsep atau tema. Ya, intinya apa sih yang akan kita teliti? Nah, kita belum ada ide ini ya. Belum ada tema, judul gampangannya ya. Kita sering menyebutkan judul. Padahal antara judul dan tema itu berlainan. Apa bedanya antara judul, tema, konsep, dan ide ya? Jadi judul itu adalah identitas tentang tulisan kita, penelitian kita. Dan tema inti daripada apa yang akan kita teliti, apa yang akan kita bicarakan, apa yang akan kita tulis. Temanya apa? Misal contohnya tema mengenai ekonomi syariah. Temanya ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu apa? Lebih spesifiknya. Saya akan menulis mengenai respon masyarakat Sukerjo terhadap berdirinya lembaga koperasi syariah, misalkan begitu. Itu tema. Bagaimana judul? Judul itu dibuat seringkas dan sebaik mungkin, dan tidak lupa judul itu harus menggambarkan apa yang akan ditulis di dalam penelitian atau tulisan itu. Jadi kita dengan melihat judul kita paham isinya ini. Nah, di beberapa tulisan judul itu dibuat semenarik mungkin. Nah, itu ya bedanya antara judul dengan tema, ide, dan konsep. Jadi tema tidak memerlukan sesuatu yang wah begitu ya, yang menarik sehingga orang tertarik untuk membaca. Akan tetapi yang membutuhkan itu adalah judul. Nah, akan tetapi dalam tulisan ilmiah, judul dengan tema hampir mirip-mirip ya, karena memang judul itu menggambarkan tema keseluruhan yang sedang dibahas. Baik, bagaimana kita mendapatkan ide ya? Karena kalau tidak ada ide untuk menulis, kita pun akan kewalahan juga apa yang mau kita tulis, begitu kan. Nah, oleh karena itu dalam pertemuan ini kita akan memberikan tipsnya, triknya ya, upayanya apa yang bisa kita lakukan. Baik, pertama saudara, kita itu menemukan ide dengan pertama harus banyak membaca. Ibarat peluru yang akan kita tembakkan, misal tidak ada ibarat tembak yang tidak ada pelurunya ya. Maka demikian seorang mahasiswi yang akan mengerjakan tugas akhir berupa penelitian skripsi tidak memiliki ide ya seperti mereka yang tidak memiliki peluru, seperti tembak yang tidak ada pelurunya, seperti busur panah yang tidak ada nak panahnya, seperti teko ya, eskan, ceret yang kita tidak isi air. Apakah akan mengeluarkan air? Ya jelas tidak. Kita tekonya tidak kita isi kopi, maka tidak akan mengeluarkan kopi. Demikian pula
Seorang yang mau meneliti, seorang mau menulis harus pertama-tama dia harus bisa menyenangi salah satu aktivitas berupa membaca. Jadi banyaklah membaca, akan banyak inspirasi yang datang, banyak ide-ide yang akan muncul dalam benaknya. Nah, ketika ide itu muncul, lalu tulislah. Apa saja yang dibaca? Apa saja? Apa saja? Baik itu bacaan-bacaan yang resmi, formal, atau bacaan-bacaan yang santai, misalkan puisi, cerpen, novel, silakan. Ada waktu, ada kala kita membaca hal-hal yang serius, misalkan tafsir, misalkan buku-buku fikih, kitab-kitab fikih, jurnal, ya, buletin. Ada kalanya pula kita membaca yang ringan-ringan seperti cerpen, novel, ya, karikatur, kartun, pokoknya baca. Jadi intinya agar kita memiliki konsep yang luas, cakrawala yang banyak, maka perbanyaklah kita membaca di internet, baca. Jadi tanamkan dalam diri kita sekarang masing-masing, tiada hari tanpa membaca. Tiada hari tanpa membaca. Jadikanlah membaca sebagai camilan kita. Ibarat orang yang senang camilan, maka upayakan membaca itu adalah menjadi camilan kita. Ada pula makan beratnya, yaitu kita serius membaca, misalkan baca tafsir Al-Quran, kitab-kitab fikih. Kadang kita membaca koran, kita membaca majalah, kita membaca buletin. Maka usahakan kalian itu tiap hari membaca. Nah, jadi sehingga ketika sudah biasa membaca, lalu tidak enak kalau tidak membaca. Ada yang kurang ya. Berarti kalian sudah memiliki kebiasaan berupa membaca. Itu yang pertama.